Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading lagi, fun reading lagi, hiburan lagi. Ya, ini love reading lagi. Ya, bebas ya untuk kamu yang laki-laki atau perempuan, kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga, bebas. Temanya apa sih? Judulnya apa sih yang mau kita cari tahu hari ini? Orang dari masa lalu kamu masih sangat merindukan kamu, dan jauh di dalam lubuk hatinya dia masih pengen menjalin hubungan pertemanan sama kamu. Catat ya, hubungan pertemanan. Kita cari tahu ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu. Dan sebenarnya keinginan dia sebenarnya ini ingin menjalin pertemanan kembali sama kamu. Ya, kita cari tahu ciri-cirinya dia teman-teman ya. Oke, nanti tinggal diambil yang cocoknya. Ya, ikuti intuisi kamu. Karena kayaknya nggak ada yang kebetulan ya. Kalau misalnya kamu melihat video aku tertarik nih, sepertinya tertarik banget deh gitu ya, melihat videonya, jalan ceritanya seperti apa gitu ya, penasaran banget ya, kemungkinan akan cocok sama kamu, kemungkinan ya. Jadi kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya saja. Oke, kita cari tahu ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu, dan sebenarnya jauh di dalam hati kecilnya dia ingin berteman kembali sama kamu ya, ingin menjalin pertemanan sama kamu. Oke, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu, mantan kamu ya teman-teman, yang masih sangat merindukan kamu dan ingin menjalin pertemanan kembali sama kamu. Oke, di sini ada Two of Swords. Oke, ambil yang resonate-nya ya. Di sini ada Five of Swords ya. Hubungan kamu kayaknya nggak nyaman banget sama dia dulu. Oke, ciri-ciri orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu dan ingin menjalin pertemanan sama kamu. Oke, kebanyakan. 2 kartu lagi. Oke. Kalau secara intuisi ini bukan untuk kamu banget ya sudah ya, tinggalkan saja teman-teman ya, jangan dipaksakan ya. Di sini ada The Hangman dan ada Temperance. Oke. Bottom of the deck-nya Knight of Cups. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia ini ya, ada Sagittarius, ada Aries, ada Pisces, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiak kamu atau si dia ini, mantan kamu yang sebenarnya masih sangat merindukan kamu ya, dan pengen banget berteman lagi sama kamu. Di sini ada Knight of Cups. Orangnya apa ya? Kalau sudah mencintai seseorang dia tulus ya. Termaksud mungkin ketika kalian punya hubungan cinta ini ya, dan aku merasakan di sini ada beberapa dari kamu dia sudah mengungkapkan perasaannya dia ya, dia sudah menghubungi kamu ya. Untuk beberapa dari kamu aku merasakan energinya ya, bahkan kamu udah tahu kalau dia masih ada keinginan untuk menjalin pertemanan sama kamu ya teman-teman. Oke, di sini ada LDR antara kamu sama dia. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kamu berpisah sama orang ini, kenapa kamu dan dia ini merasa hubungannya nggak berhasil nih. Bukan karena ada pengkhianatan ya, aku merasakan energinya satu-satu yang aku rasakan ya teman-teman. Kamu tinggal diambil yang resonate-nya saja ya. Ada LDR gitu ya, bukan karena ada penolakan dari keluarga, bukan karena ada penolakan dari orang-orang sekitar teman-teman, bukan, tapi memang ada LDR. Mungkin kamu bukan tipikal orang yang bisa menjalin hubungan LDR meskipun secinta-cintanya kamu sama pasangan kamu, atau vice versa. Bisa terbolak-balik ya energinya teman-teman ya. Di sini tipikal orang yang secara logika tajam, intuisi pun dia tajam. Ya, ini ciri-ciri mantan kamu, orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu, teman-teman. Kalau aku lihat dari The Hangman, ada Two of Swords, ada Five of Swords. Ini orangnya sangat merindukan kamu, sangat. Bahkan dia sering kepo sama kamu, sering melihat sosial media kamu, dia tahu apa yang kamu lalui, ya. Dia tahu ketika kamu mengalami up and down-nya di kehidupan kamu, mungkin kamu putus cinta, mungkin kamu kehilangan pekerjaan, atau apapun itu. Mungkin kamu sering sharing hal-hal itu di sosial media kamu. Dia tahu teman-teman. Dia sering memperhatikan sosial media kamu, ya. Dia sampai saat ini memiliki perasaan yang sangat terluka karena perpisahan kamu dan dia. Ada Five of Swords, perasaan yang sangat terluka gitu ya teman-teman ya. Ini orang yang cukup sensitif sih. Aku merasa orangnya cukup sensitif, mudah terluka juga, mudah tersinggung juga ya. Mungkin ada banyak perbedaan karakter antara kamu sama dia gitu ya. Mungkin kamu orangnya ceplas-ceplos, dia orangnya
gampang tersinggung. Jadi ini yang menjadi salah satu, untuk beberapa dari kamu ya, menjadi salah satu penyebab kamu ini sering nggak cocok sama dia, sering terlibat konflik sama dia, gitu ya teman-teman ya. Ada The Hangman di sini, ya. Ada The Hangman, ada Temperance. Ini orang yang lumayan spiritual ya. Dia mengerti tentang hal itu. Dia meskipun secara logika dia tajam, tapi dia lebih mendalami sisi spiritualnya dia. Ini orang yang taat beragama, ya, taat beragama. Dia sangat percaya dengan keajaiban alam semesta. Dia sangat percaya dengan spirit guides. Ya, hal-hal yang berbau-bau seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kamu bahkan orang ini intuisinya sangat tajam, memiliki ya kemampuan secara spiritual maupun supranatural gitu ya teman-teman. Dia punya energi healing, ada Temperance. Ketika dia terluka karena apapun luka ya, apapun luka yang dia miliki di kehidupannya dia ya, kegagalannya dia, penolakan yang terjadi di dalam hidup dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ada Temperance. Ini tipikal orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari segala macam kekalutan, dari segala macam kekecewaan, kesedihan, kemarahan bahkan. Ya, dia bisa meredam kemarahannya sendiri. Ini tipikal orang yang sangat sabar sekali, ada Temperance. Dia punya prinsip hidupnya mengalir seperti air, ya, teman-teman. Ngeblur ya. Ya, dia punya prinsip hidupnya mengalir seperti air gitu, termasuk dalam hal cinta. Termasuk memendam perasaan dia sama kamu. Ya. Dia masih sangat merindukan kamu. Dia sanggup banget memendam segala rasanya dia itu. Ya, ada The Hangman, ada Temperance gitu ya. Orangnya cukup introvert, bukan tipikal orang yang suka sekali bersosialisasi. Dia punya beberapa teman, cuman kurang suka bersosialisasi, kurang suka keramaian. Dia lebih suka menyendiri, mempertajam intuisinya dia suka bermeditasi ya, dia mendalami sisi spiritual dan supranaturalnya dia. Pokoknya lebih suka kesendirian ya teman-teman. Oke, aku lihat dari The Hangman dan ada Temperance. Ini kayaknya dia lebih memilih untuk menyimpan perasaannya dia sama kamu ya, meskipun sebenarnya bukan keinginan untuk menjalin cinta lagi gitu ya, tapi kerinduannya ini lebih ke perasaan bersalah, kerinduannya ini lebih ke ingin berteman kembali sama kamu. Perasaan bersalah kenapa ya? Mungkin perasaan bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan sama kamu menurut dia, atau perasaan bersalah dia karena hubungan ini gagal. Padahal cintanya ada dia sama kamu, Temperance. Mungkin juga kamu jatuh cinta banget sama dia tahu itu. Cuman ya ada beberapa situasi dan kondisi, mungkin perbedaan karakter, banyak perbedaan lah ya teman-teman ya, atau juga mungkin sama-sama nggak bisa menjalani LDR. Jadi ada beberapa kondisi yang tidak bisa dipaksakan, meskipun ada cinta, meskipun ada kenyamanan dia ke kamu, kamu ke dia. Ya, itu perasaan bersalah itu dia memilih untuk menyimpan itu semua. Jadi aku merasa sedikit dari kamu sudah tahu siapa orangnya, karena orang ini ya sudah meminta maaf ya. Mungkin kalian juga sedikit demi sedikit bisa saling berdamai dengan keadaan, memaafkan satu sama lain gitu ya. Tapi lebih banyak dia memilih untuk diam. Orang introvert, cenderung pendiam. Bukan berarti dia tidak punya teman, tapi dia memilih untuk menjauh ya teman-teman ya. Sebenarnya ada Temperance. Ini orang yang sangat sabar, orang yang sangat tulus. Apapun yang dia lakukan dalam bekerja itu tulus aja. Tidak semata-mata karena mengejar keuangan. Ya, tidak semata-mata mengejar karir gitu ya. Dia hanya karena dia merasa ya namanya manusia tuh butuh makan, butuh uang, butuh tempat tinggal, hanya sebatas itu saja, tapi tidak ngoyo gitu teman-teman. Ngerti ya maksud aku ya? Yang dia lebih fokuskan di dalam hidupnya dia adalah sisi spiritualnya dia, keagamaannya dia. Rasa cintanya kepada alam semesta, kepada pencipta, itu yang lebih dia fokuskan. Ya, teman-teman. Sebenarnya banyak yang ingin berteman sama orang ini. Cuman emang ini tipikal yang menjauh dari keramaian. Ya, kurang suka gitu, teman-teman ya. Orangnya sabar, orangnya tulus dalam melakukan kebaikan gitu ya. Berteman dia tulus, mendengarkan masalah orang lain dia tulus, bahkan melakukan pekerjaannya dia sehari-hari itu tulus, pokoknya tulus. Dalam hal mencintai pasangan juga sebenarnya dia tulus. Dia bukan tipikal orang yang punya ekspektasi berlebihan terhadap sesuatu. Ini tipikal orang seperti itu ya, mantan kamu ini. Banyak yang ingin berteman, banyak yang ingin mendekati dia, banyak yang suka sama dia karena kelebihan-kelebihannya dia ini. Cuman orangnya pemilih, teman-teman, nggak gampang jatuh cinta. Di sini ada Temperance, ya. Dia kalau jatuh cinta setia. Ini tipikal yang seperti itu ya.
Dia udah, kalau udah jatuh cinta dia sangat setia, pemilih sekali, ya teman-teman ya. Dia punya prinsip slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Bukan mentang-mentang dia introvert, pendiam, bukan mentang-mentang dia sabar gitu ya orangnya, bukan mentang-mentang dia punya banyak sisi positif seperti itu dalam sifatnya dia, terus dia nggak tegas untuk kebahagiaannya dia, tidak ya. Dia tipikal orang yang sangat tegas untuk kebahagiaannya dia, untuk hidupnya dia, ya teman-teman ya. Jadi ya dia punya sisi kesabaran, ketulusan, tapi dia tahu apa yang membuat dia bahagia, dan dia tidak mau berada di situasi dan kondisi bersama orang-orang gitu ya, bersama keadaan yang toksik untuk dia. Ini intuisinya sangat tajam, dia tahu mana orang-orang yang tulus menyayangi dia, mana yang terbaik untuk dia tahu, dan dia akan menjauhi hal-hal yang toksik ya, entah itu cinta, entah itu pekerjaan, entah itu pergaulan gitu ya teman-teman ya. Dia tahu, dia selalu memakai intuisinya dia, mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia. Ini aku merasakan dia tahu ya siapa yang menjaga dia ya, ini malaikat ya, spirit guides-nya dia dalam bentuk malaikat ya teman-teman ya. Bukan berarti dia sabar, tapi dia terima aja kalau tidak dihargai. Dia bukan tipikal orang seperti itu, dia sabar, dia tulus. Dia orangnya tidak frontal mengungkapkan kemarahannya dia, tapi dia tahu kapan dia harus pergi gitu ya. Pelan tapi pasti. Kalau dia sudah merasa tertekan, tidak nyaman, tidak sesuai dengan prinsipnya dia pelan tapi pasti akan meninggalkan situasi dan keadaan itu, juga orang-orang tertentu gitu ya teman-teman ya. Oke, aku mau mendapatkan informasi sedikit teman-teman. Untuk beberapa dari kamu yang pernah menjalani LDR sama orang ini, mungkin ini menjadi salah satu sebab kalian berpisah. Kamu punya hubungan sama orang yang berbeda negara sama kamu. Sedikit dari kamu ini aku baru dapat informasinya ya teman-teman ya. Cenderung orang yang pasif. Salah satu ciri dari orang dari masa lalu kamu ini yang masih sangat merindukan kamu, dan sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia pengen berteman kembali sama kamu ya teman-teman ya. Tapi keinginannya dia untuk sebagian besar dari kamu, keinginannya dia hanya ingin dia pendam saja sih. Dia nggak berani untuk maju ya teman-teman. Dia tidak mau mencari masalah lagi sama kamu. Menurut dia cukuplah dia aja yang tahu, atau mungkin beberapa orang yang dia percaya ya. Ini dalam hal cinta dia bukan tipikal yang suka mengejar. Ada the hangman, orang yang pasif teman-teman ya. Kalau dia suka sama seseorang ya, tertarik sama seseorang, sama lawan jenis ya, ini tipikal yang orang yang tidak mengejar ya. Ya namanya orang yang tanpa berekspektasi ya, dia tidak pernah berekspektasi berlebihan terhadap sesuatu ya teman-teman ya. Jadi ya ini bukan tipikal orang yang suka mengejar gitu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi tentang dia ya. Orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu ya. Kelihatan banget ini masih sangat merindukan kamu teman-teman. Dan sebenarnya dia ingin banget berteman kembali sama kamu ya. Di sini ada love. Ada balance. Oke. Orangnya sangat dewasa ini ya. Ada new opportunities. Oke. Past love ones. Bottom of the deck-nya home. Oke, di sini ada love. Teman-teman, kenapa sih dia masih sangat merindukan kamu dan jauh di dasar hatinya dia, meskipun sebagian besar energi di sini aku tangkap dia akan terus terdiam ya. Dia memilih terdiam. Ya, lebih memilih menyimpan semua perasaannya dia, keinginannya dia untuk berteman sama kamu, bahkan keinginan dia untuk menghubungi kamu, dia lebih memilih untuk terdiam. Hanya sedikit sekali energi yang dia sudah menghubungi kamu, bahkan sudah terjalin hubungan pertemanan sama kamu ya teman-teman ya. Oke, karena dia masih menyayangi kamu, karena dia masih menemukan kenyamanan sama kamu. Ada love dan ada home. Mungkin saat kalian punya hubungan cinta ya, ada home dan ada temperance lagi ya. Mungkin saat kalian masih punya hubungan gitu ya teman-teman ya, kamu sebenarnya nyaman sama dia seperti tadi aku jelaskan. Bukan karena ketidaksetiaan, bukan karena kalian nggak cocok, bukan karena tidak diterima sama keluarga atau siapapun lah ya, bukan karena hal-hal seperti itu. Cuman mungkin ada beberapa situasi dan kondisi yang tidak bisa dipaksakan. Yang namanya hubungan itu kan tidak melulu soal cinta-cinta aja, banyak yang harus dipikirkan, apalagi hubungan serius. Mungkin ada perbedaan agama dan kepercayaan, karakter kalian masing-masing, mungkin visi dan misi masing-masing, mungkin yang satu siap untuk berumah tangga, yang satu belum. Perbedaan-perbedaan seperti itu yang harus dicocokkan, dan akhirnya tidak ketemu solusinya. Akhirnya ya menyerah gitu ya teman-teman ya. Dia cinta sama kamu, ada love, ada temperance ya, ada home. Dia nyaman, dia cinta sama kamu. Mungkin untuk beberapa dari kamu juga masih merasakan hal ini sama dia
gitu ya teman-teman. Ada balance, orangnya sangat seimbang, ada balance, ada temperance, ada balance, dia sangat seimbang. Hanya contoh kecil saja, seandainya dia lagi fokus sama kerjaannya dia gitu ya, tanggung jawabnya dia di kantor, di tempat kerjanya dia, dalam hal keuangannya dia, dia punya masalah tertentu dengan seseorang gitu ya, dia nggak akan membawa-bawa masalah pribadinya dia ketika dia beraktivitas, ketika dia fokus sama karirnya dia, pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia tidak pernah mencampur adukan satu hal dengan yang lainnya. Apalagi kalau salah satunya ini negatif, dia tidak pernah mencampur adukan itu semua. Ya, seperti tadi aku jelaskan, dia seseorang yang mampu meredam semua rasa marah, kecewanya dia, tidak nyamannya dia, tanpa dia harus banyak curhat sama orang lain, apalagi yang tidak terlalu dia percaya gitu ya, tanpa dia harus oversharing gitu ya, dia mampu meredam itu semua. Bahkan dia mampu menyimpan rahasia pribadinya itu sendiri. Gitu ya, ini balance antara sisi spiritualnya dia sama sisi duniawinya dia berusaha untuk menyeimbangkan itu semua. Ya, teman-teman ya, bukan tipikal orang yang mencampur adukan satu hal dengan yang lainnya. Gitu ya, sangat bijaksana, sangat dewasa sekali. Ada new opportunities ya. Mungkin ketika kamu punya hubungan sama dia, ini adalah hubungan kamu yang dia bukan mantan kamu sebelumnya. Jadi kamu mungkin baru kenalan, terus menjalin pertemanan gitu ya, entah ini dikenalin sama teman kamu, entah memang ini satu kerjaan sama kamu. Intinya tadinya mungkin kamu ini ya bukan mantanan sama dia sebelum pas kalian jadian ini ya teman-teman, sama-sama baru kenal, berteman ya, tadinya ngomongin hal yang simple-simple, yang enteng-enteng gitu ya, yang seperti itulah ya. Kok lama-lama ada chemistry-nya, ada perasaan nyaman, ada perasaan cinta gitu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu ketika kamu sama dia. Cuman ya balik lagi, yang namanya hubungan cinta, apalagi hubungan serius kan nggak melulu, tidak hanya memikirkan soal cinta-cintaan saja, banyak yang harus dipikirkan. Makanya hubungan ini kandas, tidak berhasil. Ya, di sini ada past loved ones. Ini orang yang sudah ditinggalkan sama orang-orang yang dia kasihi. Mungkin orang tua, mungkin adik kakak, keluarga lah ya intinya. Atau mungkin dia sudah ditinggalkan sama pasangannya. Ya, dia sudah ditinggalkan sama orang-orang yang dia kasihi. Ya, ada past loved ones. Ini menjadi salah satu ciri-ciri dia mantan kamu, orang dari masa lalu kamu yang masih sangat merindukan kamu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman tentang orang ini adalah let your friends help you ya. Sepertinya memang kamu dikenalinnya sama orang ini ya. Ketika kamu menjalin hubungan sama dia gitu ya, dikenalin sama teman-teman kamu. Entah teman kerja, entah teman pergaulan kamu gitu ya. Di sini ada chemistry ya, kamu punya chemistry, energi tarik menarik yang begitu kuat di sini. Karena apa? Masih adanya rasa cinta, kenyamanan yang kamu dan dia rasakan sebenarnya. Cuman tidak mau dipaksakan keadaannya ya, ada chemistry. Apalagi ketika kalian punya hubungan cinta, masih punya hubungan asmara gitu ya. Ini chemistry-nya begitu kuat sih antara kamu sama dia ya, teman-teman ya. Di sini ada calling in your soulmate. Di sini ada true love. Oke. Bottom of the deck-nya romantic feeling. Oke guys, di sini ada calling in your soulmate. Untuk kamu yang memang mencari masih percaya dengan yang namanya cinta sejati, sudah siap untuk membuka diri gitu ya, sedang bertanya-tanya sama pencipta, sama spirit guides, sama semesta. Masih ada nggak sih orang yang tulus menyayangi kamu gitu ya? Coba itu dimanifestasikan, diafirmasikan. Mau seperti apa sih yang kamu inginkan? Calling in your soulmate. Sebutkan saja keinginan kamu dari A sampai Z-nya. Ya, dari pekerjaan, sifat, mungkin secara fisik ya, tidak bisa dipungkiri ya. Secara fisik gitu. Apapun yang kamu inginkan, tentang jodoh, tentang kisah cinta kamu selanjutnya gitu, tentang soulmate kamu, tentang true love kamu, coba disebutkan saja secara detail. Tapi jangan dibawa beban pikiran. Coba lepaskan kepada semesta, kepada pencipta. Biarkan semesta dan pencipta yang mengatur semuanya. Mana yang akan dikabulkan. Gitu ya teman-teman ya. Di sini ada true love. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia. Ya, cuman memang cinta sejati itu kan belum tentu bersama. Aku sangat percaya hal itu. Cinta sejati belum tentu ditakdirkan untuk hidup bersama. Sampai maut memisahkan, belum tentu. Tapi ada juga yang bersatu dengan cinta sejatinya dia. Terserah pendapat kalian seperti apa, tapi setidaknya ini menurut aku. Dan menurut dia, mantan kamu ini, orang dari masa lalu kamu ini, dia baru merasakan jatuh cinta yang benar-benar jatuh cinta itu sama kamu. Ada true love dan ada romantic feeling. Ya,
perasaan cinta dia ke kamu, kamu ke dia, terutama ketika kalian masih bersama, ini memang nyata adanya ya, bukan halu. Ya teman-teman, memang nyata adanya. Dia cinta sama kamu, begitupun sebaliknya. Dia merasakan kamu cinta sejatinya dia, tapi memang banyak situasi dan kondisi yang tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Setidaknya saat ini memang kalian belum bisa bersatu. Ya mungkin saja kalau memang semesta sedang menguji kisah cinta ini, ya mungkin saja bisa akan terjadi di depannya. Ya teman-teman, intinya adalah ikhlaskan semuanya, ikhlaskan semua doa-doa kamu ke alam semesta. Apakah kamu akan berjodoh sama dia atau tidak? Ya biarkan semesta dan pencipta yang mengatur semuanya ya. Kamu sebutkan saja keinginan kamu. Ya. Oke teman-teman, kita cari tahu ya, validasi ya, apakah di depannya dia akan menghubungi kamu, meskipun memang secara energi aku lihat ya di atas ini sebagian besarnya dia tidak akan menghubungi kamu, setidaknya saat ini. Tapi apakah di depannya dia akan menghubungi kamu? Ya kita lihat ya, di sini ada Nine of Swords. Oke. Apakah dia akan menghubungi kamu teman-teman? Apakah orang dari masa lalu kamu akan menghubungi kamu? Di sini oke, Queen of Swords. Oke. Apakah di depannya orang dari masa lalu kamu ini akan menghubungi kamu? Sebagian dari kamu kecil ya, sebagian kecil dari kamu sudah tahu siapa yang aku maksudkan, dan mungkin dia sudah meminta maaf, mungkin sudah saling berdamai, mungkin kamu juga sudah menjalin pertemanan kembali sama orang ini. Kamu tahu siapa yang aku maksud ya, sebagian kecil aja, tapi sebagian besarnya kayaknya belum ya, belum tahu. Kamu belum dihubungi sama dia. Oke, apakah orang dari masa lalu kamu ini akan menghubungi kamu di depannya? Ya, untuk kamu yang memang merasa sudah dihubungi sama dia, sudah menjalin pertemanan, sudah cukup akrab lah ya, sudah saling berdamai, sudah saling memaafkan, ya teman-teman, sebagai teman ya, ini ya sudah ya, jelas dia sudah menghubungi kamu. Tapi untuk kamu yang energinya di atas, aku lihat dia stagnan ya, dia memutuskan untuk sementara ini berdiam diri ya, sambil membawa doa semua perasaannya dia sama kamu, keinginannya dan kerinduannya sama kamu. Di sini ada Nine of Swords. Dia sudah sering memimpikan kamu teman-teman, saking rindunya gitu ya, saking merasa bersalahnya, saking ingin bertemannya dia kembali sama kamu. Karena apa? Masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, masih ada rasa nyaman ya teman-teman. By the way, untuk kamu yang gak suka ngomongin mantan, tinggalkan saja tema ini ya, jangan sensi ya teman-teman. Oke, apakah dia akan menghubungi kamu? Ada Queen of Swords, ada The Star. Ini banyak sekali kemungkinan, besar sekali kemungkinan dia akan menghubungi kamu, dia akan jujur banget sama kamu, ada permintaan maaf yang akan dia ungkapkan sama kamu ya, terutama dia yang saat ini memilih untuk stagnan, diem gitu ya, berdiam diri gitu ya. Dia akan menghubungi kamu di depannya nanti, dan akan clear banget hubungan kamu sama dia, kenapa gagal, kenapa dia tiba-tiba datang lagi sama kamu meminta maaf, dia ingin berteman kembali. Ini ada The Star. Harapannya dia ya, untuk menjalin pertemanan kembali sama kamu ini akan terwujud. Mungkin kamu sudah berdamai dengan keadaan, kamu sudah cukup dewasa, kamu sudah nggak marah lagi sama dia, kamu sudah mengerti dengan keadaannya dan sebagainya lah ya teman-teman ya. Dia menjadi lebih positif secara energi, kamu pun seperti itu. Dan ya, dia akan menghubungi kamu di depannya. Karena apa? Mungkin ini sudah paksaan dari semesta ya. Ya, mungkin sudah paksaan dari semesta, setidaknya dia jujur sama kamu gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Nine of Swords. Dia sering sekali memimpikan kamu, mungkin ini yang membuat dia nggak tahan nih, mendingan jujur aja gitu ya, menerima semua resikonya nanti seperti apa, yang penting jujur aja. Tapi kayaknya reaksi kamu akan positif sama dia, kalian akan berteman kembali, dia akan jujur-jujuran sama kamu, meskipun pada akhirnya ya memang hanya berteman. Itu yang dia inginkan dari kamu ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok teman-teman. Bye bye.